Ya, baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin seminar nasional. Tiba saatnya kita dalam sesi keempat, yaitu sesi terakhir. Nah, biasanya kalau sesi terakhir ini matanya udah terang-terang nih. Iya, udah Ini yang ngantuk udah pada melek lagi iya, ya Kak ya. udah melek lagi gitu ya. Ini udah terakhir nih, pulang ini gitu kan. Betul. Oke, kita akan masuk dalam sesi keempat, yaitu sesi terakhir yang dibawakan oleh Evangelis Jeffrey Lim Bekom MCS dengan subtema menemukan terang di tengah kegelapan, kisah perjalanan bipolar dari gangguan bipolar. Untuk sesi ini akan dimoderatori oleh Bu Shirley. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu, perjalanan dari pagi sampai siang menjelang sore hari ini. Tetap semangat? Semangat ya, apalagi Coach Jeffrey ini yang mau jadi pembicara ini. Semakin semangat mendengarkan pengalamannya yang luar biasa. Saya akan membacakan CV dari Bapak Evangelis Jeffrey Lim Bekom MCS. Beliau adalah pendiri IT For God Club, sebuah pelayanan biblical computing and IT training club bagi anak-anak dan remaja, dan aktif dalam komunitas caregivers, melayani dalam pendampingan dan pembinaan rohani, dan beliau adalah pendiri dari Seeing with New Eyes Ministry, bersama tim melayani para penderita gangguan kesehatan mental. Kemudian melakukan pembimbingan rohani dan training skill bagi para penderita gangguan kesehatan mental. Untuk edukasinya beliau SMA di Aloysius Bandung, S1 untuk Bachelor of Computing in University of Technology Sydney, dan S2 Master of Christian Studies di STT Reform Injili Internasional. Jadi beliau sudah memang secara pendidikan sangat mumpuni dan pengalamannya di bidang berkomunikasi, membangun komunitas untuk para penderita gangguan kesehatan mental itu sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi para penderita. Jadi kalau nanti misalnya sepulang dari Evata, silahkan cari website, kemudian Instagram Seeing with New Eyes. Berkomunitaslah di sana dan kemudian di situ bisa berdaya guna bersama-sama, begitu. Dan jangan lupa beli bukunya Coach Jeffrey ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pengalaman beliau. Dan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Bapak Ibu yang online bisa minta pre-order gitu ya. Sudah ada, nanti biar kita kirimkan, silahkan bisa minta dikirim oleh panitia untuk membeli buku Coach Jeffrey ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita sudah nggak sabar menunggu pengalaman beliau. Selamat terinspirasi oleh Bapak Jeffrey Lim. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Jeffrey. Terima kasih Bu Shirley. Slide-nya. Selamat siang hadirin sekalian. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagian dalam membagikan kisah hidup saya dalam seminar anniversary ke-20 di Rumah Pemulihan Evata ini. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Lim. Saya seorang penyintas bipolar mood disorder dengan psikotik, dan saya pernah didiagnosa juga dengan gangguan skizoafektif oleh seorang psikiater di Sydney ya, Dr. Benteo. Sejak kecil perjalanan hidup saya diwarnai pergumulan yang kompleks, baik di dalam diri saya sendiri, dalam keluarga, dan dalam pergaulan. Pergumulan-pergumulan itu secara bertahap membentuk kejiwaan saya, sehingga meninggalkan banyak keretakan dan ruang-ruang gelap di dalam hidup saya yang saya sendiri sulit ngerti gitu. Ketika saya sudah menginjak dewasa, ada begitu banyak fase berat di dalam hidup saya. Saya pernah mengalami 11 kali perawatan mental sejak tahun 1998 sampai 2014. Itu baik di rumah sakit umum maupun rumah pemulihan maupun rumah sakit jiwa. Dan selebihnya saya menjalani perawatan rawat jalan. Berulang kali saya kehilangan kendali, tadi Pak David bilang penguasaan diri ya, penting sekali ya. Sampai harus dipasung, diikat, diisolasi, dan sulit rasanya menggambarkan, melukiskan perasaan pada saat itu. Ada rasa sesak, sedih, kacau, sedih, dan
kesepian, marah, takut, cemas dan sebagainya ya. Dan perasaan campur aduk yang susah dipisahkan dan menyatu menjadi satu gitu ya. Itu susah sekali waktu saat mengalaminya ya. Dan kondisi-kondisi itu sering saya alami. Nah ini adalah tempat-tempat di mana saya pernah mengalami kesesakan jiwa, mengalami perawatan kesehatan mental dari tahun 1998 sampai 2014. Setelah itu dalam anugerah Tuhan banyak pemulihan yang terjadi. Nah selama periode yang itu dari tahun 98 sampai 2014 itu saya pernah ditangani oleh 7 psikiater baik dari Jakarta, Bandung maupun di Sydney. Nah refleksi kenapa saya bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau saya refleksi, pertama saya renungkan ada faktor genetik. Karena dari kakek saya itu ada gangguan kesehatan mental. Jadi jelas itu ada faktor genetik. Karena di keluarga saya pun cici saya, baik dua keponakan saya pun kena bipolar. Jadi itu berarti ada genetik, ya saya duga begitu. Kemudian faktor lingkungan, pola asuh. Jadi saya lihat bahwa papa saya itu seorang yang sangat keras sekali. Kakek saya seorang yang ada related sama militer, jadi papa saya keras sekali ke saya. Dan dia pernah juga usahanya jatuh ya. Pada saat itu keras sekali ke saya, marah-marah sering ya violence lah gitu ya. Dari kecil itu. Setelah saya itu dari kecil kurang perhatian dan dewasanya itu saya makin memahami pergumulan papa saya, sebenarnya papa stres. Kita bisa maklum kalau udah jadi orang tua, papa itu stres sebenarnya. Teman terdekat waktu saya kecil itu apa coba teman-teman? Binatang ayam. Saya itu bahkan ayam itu bisa saya masukin kamar tidur sama saya. Berarti saya punya pola yang gak sehat, attachment sama binatang yang dimana saya itu mengisi keseharian saya dengan mereka gitu. Nah ayam-ayam ini jadi saya bergaul sama mereka gitu ya. Jadi fenomena ini saya juga gak higienis berarti kan kacau ya, gak teratur, gak higienis. Dari kecil mama saya seringkali dipanggil guru karena saya problem di sekolah. Suka lupa ini, gak mindful, ketinggalan ini itu lalai dan semuanya. Kancing baju malah bisa terbalik begini gitu. Jadi memang udah nggak konsentrasi gitu ya. Nah kemudian saat SMP saya sering merasakan memori saya kurang baik. Saya sering lupa atas tugas jadwal-jadwal saya, rencana-rencana saya. Sepertinya segala sesuatu riset lagi. Dan saya sering merasakan cemas yang saya sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Kemudian saat di SMA saya pernah terpilih jadi ketua angkatan pencinta alam. Nah di sana saya itu seneng ya ke alam, kayak ini segar di sini ya alam ya. Terus di alam itu saya menemukan pelarian dari masalah-masalah keluarga saya. Karena di rumah itu seringnya bertengkar papa mama. Jadi saya senang di alam gitu ya. Nah sama teman-teman berkomunitas dan sebagainya. Saat itu saya sempat dekat sama teman perempuan ya. Jadi saya kan dekat sama satu orang, saya ceritakan pergumulan saya kepada dia gitu ya. Pada saat itu saya rasa ada something yang saya butuh problem cerita gitu. Dan waktu saya cerita saya kan jadi jatuh hati sama dia. Saya ceritakan isi hati saya ke dia, ternyata ditolak. Dan patah hati itu ya kehilangan objek cinta juga. Berarti membuat saya itu menjadi termenung, hampa, menghabiskan waktu untuk menyendiri dan banyak tidur. Udah mulai depresi istilahnya kalau secara klinis. Pada saat itu saya mulai mengalami gejala juga seperti sleep paralysis, kemudian juga mimpi buruk dan kecemasan-kecemasan. Kemudian relapse saya pertama itu adalah tahun 1998 ya. Pada saat itu saya ada konflik sama papa terutama sering marah ke saya mau masuk sekolah teologi di Institut Reform. Nah papa nggak setuju gitu, dan tiap hari dimarahin gitu ya. Dan waktu dimarahin itu tuh, saya pernah sampai dimarahin waktu dianterin ke sekolah teologi itu 3 jam dari Bandung sampai ke Jakarta, itu lewat Cianjur, diteriak-teriakin terus. Pada saat sampai di sekolah teologi saya sudah terganggu mentalnya. Dan pada saat itu teman saya ngasih tahu ke mama gitu ya, saya suka bertingkah laku aneh di kamar seperti kepalanya goyang-goyang sama tatapannya kosong. Nah itu saya udah mulai terganggu dan mama cepat bawa, sebenarnya telat sih sempat masuk Tiranus dulu ya. Terus udah gitu sempat pulang ke Bandung, terus udah gitu dibawa ke psikiater dan berobat agak baikan. Kemudian setelah itu saya mulai setahun di Institut Reform itu 1 tahun. Tapi cuti akademis karena mama papa mau saya kuliah di Sydney. Akhirnya saya tahun 2002 itu saya pindah ke Sydney ya. 1999 saya pindah ke Sydney.
saya mengambil diploma Computer Science di INSUS Institute of Commerce. Di situ nilai saya tinggi gitu, saya dapat high distinction. Saya pikir, masa sih saya sakit, saya stop obatnya. Dan ini keputusan yang fatal sekali. Waktu saya stop obat, karena saya makan obat psikiatri kan, waktu saya stop obat itu, akhirnya dalam tahun 2000 itu saya relapse. Dan saya melakukan tindakan aneh-aneh di jalan, dan sampai ada kasus gitu, jadi saya juga memalukan ya itu ya. Pokoknya ada sampai relapse dan psikotik gitu. Nah, kemudian saya ditangani oleh seorang dokter Ben Teo dari Australia. Saya didiagnosa schizoaffective disorder. Jadi kalau kita tahu schizophren, ada bipolar, schizoaffective itu kayak tengah-tengahnya gitu irisannya ya. Nah, dan saya menjalani perawatan jalan. Setelah itu saya pulih kembali. Saya juga perjalanan nggak mudah, pergumulan nggak mudah. Saya berhasil menyelesaikan S1 Bachelor of Computing di University of Technology Sydney tahun 2002 akhir dengan predikat distinction, masih lumayan lah. Nah, kemudian pada tahun 2003 hati saya itu masih pengen sekolah teologi gitu, karena hati saya terus pengen pelayanan, hatinya ada panggilan rohani gitu ya. Dan sebenarnya panggilan ini bukan cuma panggilan rohani, tapi juga kerinduan saya untuk mengenal diri saya, karena saya pengen tahu siapa saya itu, gimana saya bisa menjadi lebih bermakna, menjadi berkat dan sebagainya gitu ya. Nah, tahun 2003 saya masuk seminari Alkitab Asia Tenggara. Namun sayang sekali teman-teman, saudara hadirin sekalian, 6 bulan sebelum saya masuk, udah diterima sebenarnya, 6 bulan sebelumnya itu, saya stop obat lagi. Karena mama saya bilang, kamu udah pulang Indonesia, gak perlu kamu makan obat lagi, udah gak ada beban kuliah di Australia, jadi supaya saya gak gemuk gitu. Supaya saya gak gemuk, saya stop obat. Akhirnya saya setelah di saat itu dalam hanya waktu 3 bulan, bertahan 3 bulan saya kok relapse lagi. Pada saat itu saya bertemu dengan seorang dokter di dalam konseling itu, Dr. Paul Gunadi ya. Dia juga mengkonfirmasi bahwa saya juga dengan diagnosa sebelumnya schizoaffective disorder. Dan saya nggak bisa meneruskan di saat saya pulang. Dan saya masuk rumah sakit jiwa Hurip Waluya karena gejala psikotik saya akhirnya mengalami delusi dan halusinasi, di mana saya juga di sana kemudian di rumah sakit Hurip Waluya itu dirawat, diikat, diisolasi sampai kondisi saya kembali stabil. Nah, kemudian tahun 2024 ya, saya kedengeran sama pendeta Dr. Stephen Tong itu, saya disuruh masuk lagi, kembali melanjutkan teologi S2 gitu. Kan saya udah agak pulihan ya. Terus kamu kalau misalnya masuk di institut ini, kalau kamu boleh tidur boleh, ngapain boleh, tapi kalau kamu pulih kamu boleh kuliah lagi. Saya juga digituin kan mau berusaha ya. Akhirnya saya bisa kuliah gitu. Dan kondisi saya banyak mengalami pemulihan, bisa belajar dengan baik, kondisi saya jauh lebih stabil. Tahun 2006 itu saya praktek 1,5 tahun ke Taiwan dan China pelayanan. Dan akhirnya di sana pelayanan dinilai baik ya, bisa berjalan dengan baik. Namun sayang sekali pada tahun 2008 kembali mengalami relapse yang berat. Tahun 2008 mengalami relapse berat dipicu oleh banyak aktivitas, tinggi tekanan, pengurangan obat dan pengerjaan tesis. Dan juga ketidakmampuan mengendalikan stres. Nah, kalau kita lihat bahwa orang yang gangguan kesehatan mental ngerjain tesis itu bukan hal yang terlalu mudah juga ya. Apalagi dalam kondisi yang mood swing dan sebagainya, itu bukan hal yang terlalu mudah gitu ya. Saya kembali mengalami beberapa perawatan mental di Rumah Sakit Hurip Waluya, Rumah Pemulihan Prima Harapan di Cibiru. Dan pada saat ini kondisi mental saya sangat kacau, saya mengalami psikotik dan mania yang berat. Kemudian saya membakar banyak baju mama saya itu, saya bakar, saya kumpulin, terus udah gitu pajangan-pajangan di rumah yang dari luar negeri itu saya bakar itu. Karena saya merasa ada setan di dalamnya, kan saya lagi halusinasi, delusi ya, halusinasi. Kemudian saya juga buku-buku saya ada 3 drum saya bakar, ijazah juga saya bakar gitu. Makanya saya dimasuki rumah sakit jiwa di Grahita. Dan di sana kembali saya udah jatuh ketimpa tangga, saya udah tunangan, diputusin sama tunangan. Jadi itu painful hidupnya ya. Nah, tapi bersyukur rahmat Tuhan, saya berkenalan dengan calon istri saya gitu. Nah, dia orang yang satu-satunya yang saya pikir ya, yang tahu saya itu seorang penyandang GKM, dia mau mengerti saya dan menerima kondisi saya. Dan kemudian saya merasa relief karena biasanya kalau saya kan udah pacaran 4 kali sebenarnya, istri saya yang terakhir ya, calon istri saya yang terakhir, itu saya biasanya kalau cerita tentang pergumulan saya itu orang takut gitu, karena ada apa gitu ya. Kalau istri saya malah ditanya, kamu ada waham nggak? Kamu ada apa? Ditanya-tanya gitu. Dia mau tahu pengertian alam pikiran dan perasaan saya. Sebenarnya istri saya tuh dulu lagi mahasiswa kedokteran ya. Ya makanya dia bisa
dan predikat dia di waktu di psikologi psikiatrinya pun bagus dulu nilai dia gitu. Nah, kemudian pernikahan kami bukan pernikahan yang mudah ya. Istri saya kaget. Dia nggak nyangka bahwa kekacauan kondisi saya itu ternyata jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Nah, sepanjang pernikahan ini baik kelemahan karakter saya, kondisi mental saya dan segala pergumulan saya banyak meninggalkan luka di hati istri saya sampai sekarang gitu ya. Maksudnya ya tetap ada pergumulan ya, nggak mudah. Nah, relapse tahun 2014 sampai 2012 sampai 2014 ini kalau ada kita lihat di sini ya. Ini relapse terparah di dalam hidup saya. Setahun setelah pernikahan, saat itu anak saya baru lahir. Anak itu setahun pernikahan, anak saya baru lahir. Kondisi tertekan, konflik dengan papa, kan kita serumah. Sebenarnya kalau pernikahan Kristen sebaiknya nggak serumah ya, itu kondisi salah juga. Didorong oleh konflik sama papa, kemudian pendeta Dr. Stephen Tongnya bilang, kamu jangan ninggalin panggilan. Wah udah aja langsung dengan impulsif ke Jakarta, pindah, ninggalin semuanya, memutuskan untuk melanjutkan S2 teologi gitu ya. Di tahun kedua pernikahan saya relapse dan dirawat lagi di Rumah Sakit Jiwa Grahita. Itu panjang ceritanya. Dan di dalam periode 2012 sampai 2014, saya mengalami 2 kali psikotik dan 4 kali perawatan mental. Jadi banyak ya. Tahun 2014 ini terjadi relapse yang paling parah. Relapse tahun 2014. Itu saya kondisi manik psikotik, banyak tadi disebut waham dermawan ya, waham bagi-bagiin barang. Saya banyak kasih barang ke orang, bagi uang, bagi apapun ke mana-mana, sampai uang di dalam uang keluarga habis gitu. Itu padahal saya ya nggak tanggung jawab di sana karena saya lagi dalam kondisi kacau ya. Terus kemudian saya banyak menyerang keluarga juga, terutama istri ya. Dan sampai saya meninggalkan istri dan anak sampai 3 kali mengembara. Pengembaraan saya pertama itu adalah ke Solo, kemudian dijemput sama Pak David ya, dibawa ke rumah pemulihan Efata 1 di sana. Saya nggak dirawat di sana, cuman ditemenin aja sebentar tuh udah gitu dibawa pulang ke Solo, dianterin lagi, dibiayain untuk pulang ke Bandung gitu. Pada saat itu Pak David tahu waktu itu pada Semeru lagi meledak ya, lagi meletus ya. Merapi ya, Merapi ya, terus masih kotor di jalan. Saya tahu Pak David waktu itu tahu kondisi saya pada situ ya. Nah kemudian pengembaraan saya kedua itu adalah saya ambil mobil dari Bandung, ngebut-ngebutan ke Purwokerto dan di sana tabrakan, tinggalin begitu saja sama di rumah saudara, kemudian pergi ke Bali lewat jalan darat mengembara gitu. Dan di sana saya sambil tiap hari nyerang istri saya pakai dari mesot, dari itu kan saya lagi kacau ya, dan itu nggak bagus sih sebenarnya. Nah, kemudian papa saya jemput saya dari itu dan pengembaraan saya ketiga itu yang paling parah. Saya ke Lampung ngebut-ngebutan ekstrim gitu ya, ugal-ugalan dan mobil rusak parah. Bersyukur nggak ada orang yang saya tabrak gitu, itu puji Tuhan ya. Kalau nggak saya bersalah gitu ya. Saya memelihara ayam selama semingguan di mobil, ayam Bangkok, ayam kampung di belakang dikasih. Nanti saya akan foto yang saya kasih lihat ya. Akhirnya saya kembali ke Jakarta, kemudian saya di atas bujukan teman saya masuk ke Rumah Sakit Dharma Wangsa, Rumah Sakit Jiwa. Dan di sana saya 1 bulan. Kemudian saya dapat berita papa saya waktu saya keluar, papa saya stroke. Saya semenjak itu nyesel luar biasa. Saya bilang, I will never again relapse psikotiknya. Saya ada self determination, saya nggak mau psikotik lagi. Sampai sekarang akhirnya saya selama 2014 sampai sekarang saya nggak pernah sama psikotik lagi. Nah itu dalam rahmat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, coba orang kayak gini bisa lulus teologi ya. Saya di wisuda tahun 2 November 2014, saya di wisuda lulus tesis juga, selesai tesis. Itu hanya karena anugerah Tuhan dan rahmat Tuhan semata-mata. Jadi semua kemuliaan Tuhan ya. Kemudian semenjak tahun 2014 sampai 2024 itu saya nggak pernah mengalami relapse lagi. Dan kemudian karena anugerah Tuhan sangat besar, untuk ombak tadi dibilang hipomania sama depresi tetap ada ya. Masih ada gejala sisa, tapi nggak pernah psikotik, mania lagi nggak pernah gitu, manik psikotik lagi nggak pernah. Selama ini saya mengalami banyak kemajuan, saya pernah bekerja sebagai IT part-time manager ya, part-time manager di Bintan, pernah membuka kelas IT training sampai sekarang juga untuk anak-anak di gereja dan juga private, semi-private di Zoom, di IT, pokoknya seputar programming ya. Kemudian buat berbagai program dan website dalam usaha IT saya sendiri, termasuk Rumah Pemulihan Efata pun saya yang bikin websitenya. Nah, saya melihat dari pergumulan Rumah Pemulihan Efata dari pertama, saya lihat bahwa Rumah Pemulihan Efata itu
saya ada sense dari saya sendiri sangat manusiawi ya. Mereka ada jalan-jalan, ada main angklung, ada. Saya kan lihat ada YouTube-nya dan semuanya ya. Saya sangat dari hati saya dari dulu udah tersentuh dengan Rumah Pemulihan Efata ini. Dan kemudian saya pun bergabung dalam Yayasan Lembaga Sabda di Solo dan perusahaan IT Proin di Jakarta. Di tempat ini saya menemukan banyak dipercayakan project programming gitu ya, bahkan yang menurut saya lumayan besar. Dan saya bisa ikut hackathon, kompetisi programming se-Indonesia. Saya pernah menang 3 kali gitu. Nah itu dalam anugerah Tuhan, ini memulihkan value diri saya bahwa saya itu seorang penyintas itu bisa berkarya. Saya seorang gangguan kesehatan mental itu mampu menjadi berkat gitu. Dan ini saya menemukan makna diri saya melalui penghargaan publik gitu. Nah tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 hingga sekarang ya dari tahun COVID dari 2020 saya sering menjadi pembicara di seminar kesehatan mental dan menjadi advokat bipolar survivor gitu. Kemudian tahun 2024 di bulan Oktober saya bersama tim mendirikan pelayanan Seeing with New Eyes. Nah di sana ada semua komunitas Kristen mental health yang mendampingi penyintas gangguan bipolar, gangguan schizofren, depresi dan sebagainya agar mereka bisa bangkit, mendapatkan dukungan, menerima training. Jadi orang-orang GKM ini gangguan kesehatan mental itu mereka dibantu dalam usaha produk mereka, dibuatin website dan juga diberikan ada yang membernya diberikan financial support juga. Kemudian untuk ada yang bisa ngajar gitu, ada yang pernah dari rumah pemulihan Efata ya, akhirnya sekarang bisa mengajar 4 kelas Mandarin gitu. Itu udah satu pemulihan luar biasa dari gangguan yang berat gitu. Nah kemudian sampai saat ini saya masih terlibat di komunitas tersebut. Ini saya mau tunjukkannya gambar saya itu kacaunya kayak gini nih. Ayam saya bawa banyak, waktu saya ke Relapse tahun 2000 terparah ini ya. Ini saya gak bagi-bagi ke gembel tuh. Saya sendiri kayak gembel di sana satu. Itu saya kacaunya sampai kayak gitu, chaotic sangat sekali. Itu di bawah itu ada gambar saya itu lagi nggak pakai baju. Itu mobil berantakan semua ya, dalamnya ayam, pisang semua ya. Itu saya lagi kacau, psikotik, lagi maniak psikotik. Dan sungguh spion mobil hilang, mobil ketabrak sana sini gitu. Itu gangguan saya terparah itu tahun 2014. Jadi kita bisa lihat ya parahnya gimana. Nah tapi dalam anugerah Tuhan, saya tetap ada pencapaian-pencapaian gitu. Tahun 2002 akhir saya bisa lulus S1 dengan papa mama ya, itu dengan papa mama. Kemudian tahun 2014 saya lulus di Institut Reform STTRI Internasional. Dan di sana saya sebenarnya kalau mau jujur ngomong itu perjalanan saya masuk sekolah teologi keluar masuk itu ada 16 tahun. Kalau kita bilang ya orang gimana sih bisa masuk sekolah teologi bisa 16 tahun tapi bisa lulus gitu ya. Itu hanya anugerah doang gitu ya. 16 tahun itu masa dari SD sampai dari TK sampai perguruan tinggi loh. Jadi saya bisa lulus itu karena anugerah Tuhan semata-mata ya. Nah kemudian saya pun bisa menang 3 kali kompetisi hackathon itu ya kompetisi programming se-Indonesia ya. Jadi itu anugerah Tuhan semata-mata. Kemudian saya pun melakukan IT training di gereja. Ini di gereja ya, saya ngajar IT baik untuk anak-anak remaja yang di atas anak remaja, anak kecil, anak remaja, dan juga di rumah juga saya ngajar IT gitu, ngajar IT. Yaitu satu anugerah Tuhan saya boleh makin lebih pulih. Kemudian kemudian ada seminar-seminar pelayanan yang pernah saya lakukan gitu ya. Saya pernah dari tahun 2020 membawakan seminar tentang depresi, tentang kecemasan, mindfulness, seputar anugerah dan kesehatan mental. Kemudian pernah diundang kepada Radio Pelita Kasih, pernah juga sama Bu Sierre di Universitas Kristen Satya Wacana ya, pernah di Zoom. Kemudian diinterview oleh GMCC Podcast dan pelayanan-pelayanan lainnya yang radio bertumbuh anugerah dan sebagainya ya. Dan ini buku tentang cahaya di tengah malam gelap jiwa ini, sebenarnya buku yang saya tulis refleksi teologis dan pengalaman saya gitu. Jadi bab pertama itu, section pertama itu tentang refleksi teologis dan section kedua itu tentang kesaksian hidup saya. Ya, jadi tentang gimana saya bergumul dengan depresi, bipolar, schizoafektif dan sebagainya. Dan saya membahas bagaimana iman kepada Tuhan, pemahaman teologi yang sehat, merengkuh anugerah, dan dukungan komunitas Kristen berperan penting dalam proses pemulihan saya. Saya juga menekankan bahwa penderitaan itu bukan akhir, tetapi bagian dari rencana Tuhan.
Tuhan punya rencana ya untuk membentuk dan memulihkan. Buku ini menegaskan bahwa ada pengharapan. Tetap ada pengharapan bagi jiwa yang terluka dan pemulihan sejati dalam gangguan kesehatan mental bersifat holistik. Tadi kan dibahas bahwa biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan aspek pekerjaan eksistensial, vokasional, okupasi, dan sebagainya. Iman percaya kepada Tuhan Allah merupakan aspek yang memainkan peranan penting, aspek spiritual. Saya berharap buku ini bukan saja untuk gangguan penderita, tapi juga untuk keluarga, untuk caregiver gitu ya, bisa membacanya gitu ya. Nah, selain itu saya mendirikan komunitas pelayanan Sing with New Eyes. Ini ada, kita seringkali ada sekitar 630-an WA group yang simpatisan gitu ya. Kemudian ada 100 support 100 caregiver dan GKM di dalam WA support group gitu. Dan kita mengadakan persekutuan doa setiap hari Senin dan Jumat, Zoom ya. Persekutuan doa Senin dan Jumat. Kemudian ada juga training buat gangguan kesehatan mental, training Canva, training digital marketing, video editing, AI dan sebagainya. Supaya mereka diperlengkapi bukan cuman aspek bio, psikososial, spiritual, tapi juga okupasi supaya mereka bisa berkembang gitu ya. Dan ada kemajuan gitu ya. Kita mengadakan seminar kesehatan mental juga. Kemarin juga Ibu Syedi pernah membawakan ya tentang bagaimana pengharapan bagi orang schizofren di dalam Kristus. Nah kemudian memasarkan produk GKM juga, ada video, ini ada kalau kita lihat ada video-video ya dari di website. Mereka itu dibuatin video-video AI gitu, jadi untuk produk mereka. Dan ada 10 website yang kita buat untuk orang-orang GKM gitu. Ya mereka dibuatin website satu-satu gratis semuanya dibikinin dan kita supply terus biayanya juga gitu. Nah kemudian ada pertemuan ngumpul secara onsite juga, kita ngumpul onsite ya, jadi ngumpul. Nah ini ya kalau kita lihat apa yang membuat faktor pendukung dalam diri saya gitu ya, yang mendukung saya sembuh ya. Yaitu ya tadi udah dibahas ya, dimensi biologis, jangan stop obat. Kalau dalam kasus saya itu stop obat itu fatal. Saya udah berkali-kali stop obat dan akhirnya relapse terus gitu. Jadi kalau dalam kasus bipolar atau schizofren jangan tanpa pengarahan dokter stop obat atau kurangin obat. Saya sering mengalami begitu akhirnya fatal. Dan mulai dari bukan dari nol lagi, dari minus lagi, jadi minus lagi mundur ke belakang lagi. Dan saya rasa dulu itu kemampuan saya berpikir jauh lebih bagus gitu. Sekarang lebih jelek gitu. Jadi itu ada pengaruh gitu. Pengaruh. Nah, itu faktor pertama ya. Kemudian faktor kedua itu faktor psikologis. Ini saya singkat aja yang faktor psikologis ya. Saya belajar mengelola stres, relax, merawat diri, self care, self compassion, self forgiveness, memaafkan diri ya. Self care. Kemudian kesadaran diri, mengenal tubuh ya, mengenal kita punya nafas, kita punya sakitnya di mana dan semuanya, itu mesti disadari juga. Pola pikir yang positif, motivasi, kemauan untuk pulih, ketahanan psikologis, self care, self compassion, dan tadi saya sebutkan self determination ya. Ini satu faktor yang bikin saya itu nggak sampai sekarang itu nggak psikotik lagi. Karena papa saya juga, mama saya sih bilang papa saya stroke bukan karena saya, tapi saya lihat periodenya mirip gitu bareng. Jadi saya pikir tetap related sama saya. Jadi saya menyesal, merasa stres, saya nggak mau lagi psikotek lagi gitu. Saya nggak mau psikotek lagi. Setelah itu saya menetapkan diri untuk menjaga diri saya baik-baik. Nah teman-teman, kemudian kalau kita lihat ya, aspek yang penting lagi adalah aspek sosial ya. Ini mama saya memegang peranan penting ya. Dia setia merawat dan mengasihi saya. Dan kedua adalah istri saya yang penting sekali. Kenapa? Karena istri saya itu sosok pribadi yang membuat saya keluar dari yang menjadikan saya sekarang ini. Istri saya sangat penting sekali, nanti saya akan dibahas di slide berikutnya ya. Kemudian anak saya, Fidelia Karis, itu dia yang membuat saya mempunyai arah hidup lebih tanggung jawab sebagai seorang ayah. Jadi kalau udah ada anak-anak kita tahu ya harus lebih tanggung jawab ya. Kemudian komunitas Institute Reform STTRI yang sangat berperan bagi saya. Selama 16 tahun ini saya diterima sebagai mahasiswa yang unik, banyak dispensasi gitu. Banyak dispensasi. Kalau zaman sekarang nggak mungkin di DAO pasti. Zaman dulu saya bisa lulus itu karena anugerah doang gitu. Jadi kemudian saya juga banyak rohaniwan yang mengasihi dan mendukung saya dan membimbing saya. Nah juga ada satu sosok pribadi yaitu Pak Cahyade Rameli, itu kokohnya Pak Joswali ya, pendeta Joswali. Dia itu kepala dari perusahaan IT Proin. Selama 8 tahun ini banyak mendukung pekerjaan dan pelayanan saya juga. Ini saya harus mengakui orang-orang ini yang membuat saya itu merasa dihargai dan
bukan saya dihargai tapi juga disupport, didukung gitu, didukung. Nah sekarang saya akan bahas istri dan mama saya ya. Mama saya adalah orang yang menerima, merawat, mendampingi dan mencari pengobatan buat saya. Nah kalau saya lihat selain itu ada istri saya, penting sekali ya. Dia bukan hanya mendampingi, mengasihi saya, tapi dia ada sosok pribadi yang mau masuk ke dalam pemikiran jiwa saya. Dia mau mengerti alam pikiran saya, dia mau mengerti alam perasaan saya. Jadi saya dapat support system yang luar biasa, istri saya yang membantu saya memahami relung-relung kejiwaan saya yang gelap dan kompleks. Nah, saya dipaksa keluar dari zona nyaman. Dan dari dunia saya sendiri, saya punya dunia sendiri, jadi saya sering ngelamun dan sebagainya. Saya dipaksa keluar. Istri saya seorang yang disiplin, dia sebenarnya dokter dia dokter. Dia dokter, jadi makanya bayangkan Kaipang menikah sama dokter coba. Gembel mengambil sama dokter. Jadi itu ditarik gitu. Itu satu hal yang gak mudah gitu. Jadi yang berantakan itu ditarik gimana supaya menjadi lebih teratur. Tadi kan dibilang supaya kita lebih teratur ya. Dipaksa, kalau saya nggak mindful, I will be in trouble gitu. Karena saya sudah menikah ya. Kemudian kan istri saya menetapkan kasih dan disiplin. Dia ngampuni saya juga, tapi juga ada ketegasan. Dan juga ada pengampunan, disiplin, ada ketegasan dan kelembutan. Nah, teman-teman ketika seseorang dengan gangguan kesehatan mental itu mengalami relapse, yang paling kena apa? Caregivernya, dan paling kena adalah caregiver terdekat, yaitu istri saya gitu ya. Di sini saya akan ada bikin satu video ya, bikin video. Saya mau tunjukkan ke teman-teman ya, video ini adalah yang saya bikin tentang istri saya, gimana susah yang dia bayangkan gitu, yang dia alami ya. Nggak jalan ya, bisa dibantu nggak? Di play videonya. Ya, di play. Gak ada suara ya? Ya, dibesarin. Bisa dibesarin? Dibesarin ya, tolong bentar ya. Oke, silakan play. Yang tadi nggak apa-apa, nggak terlalu besar. Pengembaraan saya ya, 3 kali itu tadi ya. Saya kasih uang keluarga ke istri, ke gembel-gembel. Tapi uang istri saya cuma 200.000 pada saat itu. Saya sering gak hadir dalam momen keluarga, dalam momen anak saya. Saya masuk rumah sakit dalam mangsa. Tapi setelah saya keluar, saya tetap diterima kembali. Dan teman-teman mendukung saya sampai lulus sekolah teologi. Walaupun tetap ada badai ya, bukan berarti sembuh ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada foto ya, itu foto anak saya di sebelah kiri dan istri saya sebelah kanan. Istri saya harus memainkan peranan penting sebagai caregiver, ibu, mengurus rumah tangga, masak, kerja jadi dokter. Dan ternyata dia juga harus menyelesaikan S2-nya di dalam S2-nya dia. Dan bersyukur ternyata ini masih fresh, tanggal 21 November ini dia di wisuda.
dan mendapatkan predikat magna cum laude IPK 3,98. Jadi dia adalah perempuan yang tangguh, caregiver yang teladan, dan istri yang setia. Saya minta teman-teman tepuk tangan sekali lagi. Jadi dia sekarang nggak hadir di sini. Tadi saya mengundang dia hadir di sini, tapi dia lagi tapi dia ada bersama Zoom. Saya kiranya tepuk tangan kalian itu bisa menguatkan dia juga. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini jadi kita lihat istri saya anugerah yang besar bagi hidup saya, dan juga aspek yang berikutnya yang penting adalah aspek spiritual, aspek relasi dengan Tuhan. Nah, saya berbicara dari perspektif iman saya yang Nasrani ya, dari iman saya Kristen ya. Saya tahu Tuhan saya baik dan Tuhan mengampuni saya. Saya bukan orang yang baik, tapi Tuhan mengasihi saya. Seringkali sebagai orang dengan gangguan kesehatan mental itu kita nggak terlepas dari banyak salah dan dosa dan yang kekejian yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengampuni saya dan Tuhan mengasihi saya. Beban rasa bersalah dan rasa malu itu bisa ditebus oleh karya Kristus di kayu salib. Itu adalah Injil, berita kabar baik. Oke, kemudian saya harus tahu bahwa iman itu adalah sebenarnya anugerah. Iman itu pemberian. Jadi bukan iman mengusahakan dengan kekuatan kita, tapi itu pemberian Tuhan. Saya mengalami kasih Tuhan. Nah, saya akan keyakinan akan makna penderitaan itu membuat kita bertahan hidup. Seperti tadi bilang Viktor Frankl, ketika dia di masa kesulitan di kamp konsentrasi, dia bisa bertahan karena adanya faktor meaning, ada makna. Nah, teman-teman, setelah saya merenungkan faktor spiritual itu hal yang penting. Kenapa? Saya dengan faktor rohani itu saya diberikan perspektif baru. Makanya saya bisa mempunyai mata melihat orang-orang gangguan kesehatan mental pun dengan perspektif baru. Orang seperti saya itu pernah mengalami violence yang besar. Makanya saya pernah punya rekan kerja, ini true story, di Bintan. Ada seorang rekan kerja yang kena gangguan kesehatan mental. Waktu dia psikotik, dia ambil balok, true story, kill his father. Di dalam mata manusia itu, ini hal yang luar biasa, dosa ya. Tapi karena saya tahu saya pernah mengalami gimana gangguan itu, saya tahu dia adalah perlu Tuhan. Saya datangin dia ke penjara, saya beritakan Tuhan mengasihi kamu. Saya peluk dia nangis, saya kasih dia makanan gitu ya. Dan saya berdoa bareng-bareng ya. Itu bisa terjadi kenapa? Karena kita dibukakan bahwa orang-orang GKM itu mereka juga perlu Kristus, perlu belas kasihan Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu ya bahwa saya sendiri dikasihani Tuhan. Kalau kita lihat bahwa orang disalib Tuhan sebelah itu ya, dia itu bukan orang baik, tapi Tuhan mengasihi dia dan dia boleh diterima dikasih Tuhan. Jadi itu satu anugerah keselamatan, anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi saya percaya bahwa faktor rohani pun faktor yang penting ya. Jadi kita bisa melihat sesama kita dengan cinta kasih, melihat sesama kita dengan mata yang baru. Ya, oke, mungkin ini sebenarnya kesaksian saya faktor vokasi. Ini tadi saya sudah sebut ya faktor vokasi. Kemudian faktor-faktor ini yang biologis itu dasarnya. Nah ini ketika I digantikan dengan we, maka even illness become wellness. Makanya kita mesti bersama-sama menghilangkan stigma, kita bersama-sama berjuang, dan kita dengan caregiver, dengan support system, dengan GKM, orang gangguan kesehatan mental, kita maju bersama-sama, kita harus di dalam kasih karunia Tuhan, kita maju gitu ya. Oke, mungkin sebentar lagi ini tutup ya. Jadi ini pergumulan seumur hidup saya. Ini karena anugerah Tuhan dan melalui support system keluarga dan melalui gereja, melalui komunitas Kristen. Itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan ya. Jadi saya hanya bisa bilang ini bukan saya, bukan kuat kuasa saya. Kalau saya bisa berdiri bersaksi, itu semua karena kasih karunia Tuhan saja. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Pak Jeffrey, sungguh luar biasa sekali, speechless saya ya. Ini paket lengkap apa yang diceritakan oleh Pak Jeffrey, ini paket lengkap dari sisi medis, dapat dari sisi caregiver, pendukung sosial, dan kemudian vokasional, bagaimana kemudian akhirnya dari minus kemudian menjadi plus, bahkan menjadi berkat buat banyak orang, berdampak dan berdaya guna buat banyak orang.
tapi kita punya cerita kita masing-masing. Sekali lagi kita tidak bisa membandingkan diri kita sendiri. Oh Pak Jeffrey bisa nikah ya, saya juga nikah harus istri dokter juga gitu kan nggak bisa ya. Jadi kita punya story-nya masing-masing. Perjalanannya yang luar biasa ini kira-kiranya bisa menginspirasi kita, caregiver, kemudian tenaga kesehatan dan juga penderita. Nah, baik, saya beri kesempatan untuk bisa bertanya, ya. Ada Bu Indah, ada Liho, ada lagi. Mari silakan Bu Indah. Terima kasih Pak Jeffrey untuk cerita dan kisah yang inspiratif tadi. Satu pertanyaan, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada orang lain yang mungkin saat ini sedang menderita hal yang sama seperti Bapak dulu? Terima kasih. Makasih Bu Indah ya namanya. Bu Indah terima kasih. Walaupun kita punya story yang beda-beda ya. Tapi kita punya anugerah yang Tuhan, maksudnya punya Tuhan yang sama ya. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Dan dia memberikan anugerah baik obat, baik juga dan sains dan semuanya. Dan juga komunitas kita harus bergantung pada anugerah itu gitu. Jadi jangan putus harapan karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Jadi jangan putus harapan, tetap memegang tangan kuat Tuhan. Karena bukan tangan kita yang kuat memegang tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kita yang kecil. Iman itu bukan kita usahakan, tapi itu ada pemberian. Jadi kita minta Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tolong aku yang tidak percaya ini, tolong kita minta anugerah terus gitu. Ya mungkin begitu aja. Terima kasih. Sebelum aku ngomong, ketika aku berbaring, ketika aku berdiri, engkau ngerti, Tuhan ngerti semua dan bahkan Tuhan melingkupi kita semua gitu. Dan dia tahu sebelum kita berpikir, sebelum kita bertindak, Tuhan tahu semua ya. Jadi itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita bahwa Tuhan mengasihi kita gitu. Ya kita cari dia dan itu bisa healing. Karena gini ya, faktor spiritual penting bagi saya. Kenapa? Sepertinya tadi papa saya itu kan keras sekali. Saya itu orang yang juga mengalami orang yang aneh gitu ya. Jadinya nggak banyak maksudnya gini. Saya nggak mengalami parenting yang baik. Jadi saya sosok pribadi yang kurang baik dalam mengalami pola asuh yang baik ya. Tapi saya percaya bahwa saya punya Heavenly Father gitu. Saya punya Heavenly Father, saya punya Allah Bapa di surga yang bisa mengerti saya. Bisa mengerti saya, pergumulan saya dan semua. Dan saya adalah anaknya. Saya bukan orang sempurna, saya banyak kesalahan. Sampai sekarang pun banyak kesalahan besar yang saya lakukan. Tapi Tuhan mengasihi saya dan saya percaya juga pemahaman kita tentang iman itu penting. Kenapa? Karena dengan iman kita tahu makna hidup kita. Kita tahu kita kemana, kita tahu itu membuat bertahan dalam penderitaan. Kenapa ya? Saya bicara dari perspektif iman saya lagi ya. Kita lihat bahwa ada permulaan, in the beginning, ayah. Dan juga ada penutup. Jadi kita arah hidupnya udah tahu kemana. Itu kalau nonton film udah tahu depannya. Hilang di tengahnya sekarang penderitaan. Tahu nanti jagoannya akan menang karena udah sama Tuhan gitu. Tuhan yang sudah menang gitu. Jadi itu adalah kita tahu hidup kita itu bermakna. Kita nggak akan sampai ditinggalkan. Jadi ada cerita ini nggak ending. Cerita itu akan diselesaikan di dalam langit dan bumi baru. Jadi kalau kita bilang kapan kita bisa sembuh, itu adalah ketika kita ada di langit dan bumi baru, ketika di sana nggak ada penderitaan, nggak ada air mata, pada saat kita bersama Tuhan selama-lamanya. Itu kira-kira. Untuk pertanyaan kedua Pak Jeffrey, untuk introvert individualitas ya, untuk mengatasinya seperti apa begitu? Merasa kayak minder dengan masyarakat luas. Nah, Harus berani mempercayakan diri ya. iya Karena dan saya pikir gini ya, dari perspektif iman juga kita mesti percaya bahwa realitas ini baik gitu. Realitas ini baik, jadi kita harus belajar juga. Kan tadi kan dibilang mungkin orang, saya ini sorry kalau tak salah nangkap ya konteksnya ya. Tapi kita kan kadang-kadang sebagai orang gangguan kesehatan mental tuh kita mungkin punya relung-relung jiwa yang gelap gitu ya. Yang kita susah ceritakan, kita introvert, kita minder, kita apa gitu ya. Tapi kita mesti berani hidup dalam terang gitu.
Karena kita tahu realita itu baik gitu, karena Tuhan itu baik. Dan juga firman Tuhan bilang, jika kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan satu sama lain dan darah Yesus anaknya itu akan mencucikan kita dari dosa dan segala kejahatan gitu. Maksudnya waktu kita hidup dalam terang itu kita hatinya tuh lebih plong. Makanya kenapa ya, waktu di dalam iman Kristen tuh kalau kita saling mengaku dosa pun itu kita bisa pulih gitu, bisa lebih pulih gitu ya. Makanya praktek-praktek seperti konseling terbuka gitu ya, itu kan sebenarnya praktek yang sharing tentang diri ya, belajar terbuka ya. Itu bagus gitu, karena kita belajar mereveal yang di dalam hati kita dikeluarin gitu. Jadi itu sebenarnya iman Kristen pun mengajarkan seperti itu gitu. Ya, begitu bisa, kira sorry ya kalau nangkapnya Rafli ya. Ya, terima kasih. Oke. Sebentar, sudah beralih ke online. Maaf ya Rio. Sebentar ya, kita cek yang online ya. Itu ya. Baik, ya. Apa yang trigger yang paling sulit bagi Pak Jeffrey saat ini? Saat ini sebenarnya saya itu harus belajar tetap mengendalikan diri ya, dan tetap itu PR seumur hidup. Dan juga seperti saya tadi bilang, saya itu sudah membuat luka banyak dalam istri saya juga gitu. Dan itu saya harus belajar memperbaikinya jadi seorang ayah yang lebih baik, seorang dan saya itu harus belajar trigger-trigger yang belajar lebih sabar, belajar lebih mengendalikan diri dan sebagainya. Saya sebagai seorang penyintas bipolar tetap bisa mengalami hipomania, dan itu harus benar-benar penguasaan diri gitu, benar-benar penguasaan diri. Jadi itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Karena saya bisa switch. Itu saya nggak ngerti kenapa ya. Jadi sebagai orang yang GKM itu, gangguan kesehatan mental itu, kita itu seperti kadang-kadang lagi fase depresi itu, saya suka fase depresi. Kenapa? Kalau dulu saya suka fase hipomania. Kenapa hipomania? Saya seakan-akan lebih powerful, baterainya banyak gitu ya, bisa ngerjain banyak tuh. Sekarang saya suka fase depresi. Kenapa? Saya lebih reflektif. Karena saya lebih takut fase hipomania, kacau. Fase depresi itu lebih aman dari banyak orang. Fase hipomania itu merusak semua gitu ya. Karena kenapa? Trigger saya yang sulit itu adalah, pertama saya renung-renung ya. Saya orang yang sering merasa minder. Minder itu bahaya. Kenapa? Karena membuat saya sombong. Itu saudara kembar. Waktu saya depresi saya minder. Tapi nanti waktu saya hipomania saya sombong luar biasa gitu. Waktu saya sombong itu saya jatuh. Waktu saya itu trigger yang paling susah bagi hidup saya. Jadi depresi itu saya lihat bahwa memang gangguan kesehatan mental itu adalah gangguan biopsikososial spiritual. Gangguan otaknya tadi dokter udah bilang itu ada gangguan otak ya, betul ya. Itu sangat kuat, itu dicek secara ilmiah semua ada ya. Tapi bukan lepas dari pergumulan hati. Pergumulan hati kita tetap ada. Kalau orang tanya, saya pernah bikin artikel tentang bipolar ya. Orang yang mengalami bipolar itu tetap ada pergumulan hatinya. Jadi jangan kita bilang bahwa waktu kita ngamuk-ngamuk gitu ya, kita bilang, oh itu otak saya yang kacau, yang bikin saya pukul orang gitu. Enggak juga, hati saya ada nggak beres juga gitu. Jadi ada pergumulan hati gitu ya. Makanya kita mesti membereskan hati. Bukan cuma membereskan otak. Jadi itu semua mesti diberesin. Itu pergumulan yang nggak mudah itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Itu paling susah, itu trigger paling susah itu di situ gitu. Ya, jaga hati gitu. Kira-kira begitu ya. Ya, betul. Terima kasih sekali. Kami memang saya sendiri melihat Coach Jeffrey ini seorang pembelajar yang tidak pernah berhenti. Jadi selalu haus dengan hal yang baru, dan bukan hanya belajar tapi juga diaplikasikan, diterapkan gitu. Belajar mindfulness tuh gimana sih? Mau nanya, ada kerendahan hati untuk tanya, even dia mungkin lulusan Sydney, even dia sudah training di mana-mana, tetap punya kerendahan hati untuk bertanya, tetap mau belajar dan menerapkan ke diri sendiri. Artinya mau mengkoreksi diri sendiri, berkontemplasi. Oh oke, ada yang salah di dalam diri saya. Tidak selalu melihat ke arah luar. Orang selalu yang salah, orang selalu yang salah. Tidak seperti itu. Jadi itu suatu hal yang luar biasa yang bisa membuat Coach Jeffrey tetap stabil begitu ya. Dan juga tadi self disclosure tadi ya, yang punya tujuan hidup, punya goal, itu yang bisa membuat seseorang itu juga lebih stabil juga begitu. Meskipun banyak faktor yang lainnya juga gitu ya.
Untuk yang online lagi, oke. 2 lagi. Ada di mana? Saya Yang nyampe- bawah, anak ya. saya bulan Oktober, iya. Anak saya ini ya, anak saya bulan Oktober didiagnosa akut transient psychotic disorder, harus obat setiap hari, yang kadang dia bosan. Bagaimana menghadapinya? Semanda ia mendapat kesaksian bisa bolak-balik relapse. Menghadapi orang yang bosan, ya itu memang mesti ada orang yang mengingatkan dia, memberikan edukasi ya, memberikan edukasi dan juga contoh-contoh seperti saya yang relapse seperti ini ya, harus ditekankan terus gitu ya, dan jangan sampai pengalaman buruk itu jadinya terulang gitu, seperti saya mengulangi sampai parah berulang-ulang. Jadi lebih baik belajar dari orang lain yang udah ngalamin. Jadi jangan harus lewat lembah bayang-bayang maut dulu gitu ya, lebih baik. Dan saya pikir selain psikoedukasi juga harus figur yang dia bisa percaya siapa gitu. Figur yang dia bisa percaya misalnya dari harus ada pendekatan dari siapa yang bisa dia dengar supaya dia bisa makan obat gitu. Karena kalau nggak makan obat, orang gangguan kesehatan mental tuh ya itulah bisa relapse gitu, bahaya gitu. Gitu ya mungkin. Ya, jadi maksudnya supaya ada ketaatan ya, kepatuhan untuk minum obat gitu. Harus ada figur otoritas. Entah itu mungkin dari dokternya atau dari salah satu keluarga, omnya, papa mamahnya, yang salah satunya mungkin begitu ya. Tapi juga bisa. Nah, harapannya ini rohaniwan tuh kalau di Indonesia tuh yang negara yang sangat religius gitu ya, pemuka-pemuka agama harusnya punya pemahaman mengenai kesehatan mental ini beserta penanganannya, gangguan dan penanganannya. Untuk yang berikutnya, penderita schizofren itu rendah diri, tidak mau bersosialisasi. Bagaimana cara memotivasi dari sendiri? Apa yang harus dilakukan keluarga? Ya, memang saya lihat dari beberapa teman yang schizofren ya di komunitas kami, memang ada pergumulan-pergumulan. Mereka bukan tanpa pergumulan, nggak mudah gitu ya. Mereka bergumul dengan diri mereka dan sebagainya, bisa rendah diri dan sebagainya. Itu memang perlu tadi yang suka dibilang obat pertama harus makan dulu ya, dan juga dukungan dari keluarga dan semuanya gitu ya. Saya lihat bahwa ada beberapa orang yang tayangin deh itu pertanyaan saya tuh. Ini ya, seperti orang ada beberapa ada orang yang pernah dirawat di rumah pemulihan Nevata. Tadinya dia bisa makin lama makin bersosialisasi dengan baik, bahkan sampai bisa ngajar 4 kelas pelajaran Mandarin gitu ya. Itu orang schizofren loh. Itu bisa begitu loh. Jadi kita masih punya pengharapan ya. Jadi tadi juga dokter kan bilang ada neuroplastisitas ya. Jadi itu juga perlu ada belajar ilmu baru dan semuanya itu bisa memperbaiki otak ya. Jadi sosialisasi itu mesti dikasih meaning, untuk dia kasih meaning supaya dia dihargai. Karena kalau kita nggak diterima, nggak dihargai itu, kita cenderung menutup diri gitu ya. Makanya di komunitas kami di Seeing Divinity Eyes itu kita friendly teman-temannya gitu ya. Tapi kita kasih prinsip, jadi nggak ada dikasih juga mereka untuk bergaul, untuk bersosialisasi di komunitas kami ya. Dan mereka bisa sharing apa pergumulan mereka. Kita WA group itu ya, WA group. Jadi ada beberapa juga mengalami perbaikan gitu ya. Nah itu kira-kira yang saya bisa sharingkan sih ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Shirley? ya, komunitas tadi seperti yang dibangun oleh Coach Jeffrey itu juga sangat membantu sekali, bahwa menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang paling menderita di dunia. Ada yang berjuang bersama-sama dengan aku, entah di belahan bumi sebelah mana, belahan Indonesia sebelah mana, begitu ya. Kita berjuang bersama. Dan caregiver juga menyadari bahwa, oh ternyata bukan hanya aku saja begitu yang harus berlelah-lelah dan bersusah-susah untuk merawat keluargaku yang seperti ini. Dengan kesadaran yang sama antara caregiver dengan penderita, ini akan membantu untuk memudahkan pemulihan, jalannya istilahnya lebih lancar dulu gitu. Untuk kemudian nanti faktor-faktor lain masuk di dalamnya. Begitu. Jadi sebenarnya terima kasih Rio untuk semangatnya untuk bertanya, tapi mohon maaf waktunya ya, nggak apa-apa ya. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Jeffrey ini, kalau boleh saya menyimpulkan, ini adalah
kesimpulan dari awal kita seminar dari pagi sampai sore hari ini penutupnya benar-benar gongnya begitu ya. Karena bukan hanya teori, bukan hanya apa yang disampaikan oleh narasumber, tapi Coach Jeffrey menghidupi dan bisa melalui itu secara luar biasa. Tentu dengan dukungan keluarga yang luar biasa, Bu Laura, Bu Dokter yang sudah menolong mamanya, anaknya begitu ya. Dan perjuangan para caregiver di sini itu juga tidak mudah, Bapak Ibu yang online, caregiver itu juga tidak mudah, terus berjuang bersama-sama. Dan penanganan yang komprehensif ini memang bisa menjadi kunci untuk menolong baik caregiver, baik penderita untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Baik sains, baik kasih, baik tadi biopsikososio, spiritual gitu ya, dan vokasional. Jadi satu, komprehensif begitu ya, itu bisa meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga caregiver. Demikian kita akan menutup seminar kita dari pagi sampai sore hari ini. Luar biasa Bapak Ibu yang mendengarkan juga, wow, yang di online juga masih ada ya, ya luar biasa sekali.